Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat bertemu, selamat berekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-25 ini. Jalan-jalan Allah jauh melampaui jalan-jalan kita. Pikiran-pikiran Allah jauh melampaui pikiran-pikiran kita. Demikian dikatakan dalam bacaan yang pertama. Kita misalnya cenderung berpikiran sempit dan picik. Kita ingin mengatur segala-galanya dengan hukum dan peraturan. Namun jalan Allah itu berbeda. Allah itu murah hati dan berwawasan luas. Kemurahannya tiada berkesudahan, tiada bertepi. Inilah warta yang disampaikan Tuhan kepada kita hari ini. Jadilah murah hati, berwawasan luas dan baik. Oleh karena itu, pada hari ini kita mohon Tuhan mengilhami kita dengan roh kemurahan hatinya. Pada awal Ekaristi hari Minggu ini, mari kita bertanya diri, apakah saya murah hati terhadap orang lain selama sepekan silam? Apakah saya mengampuni sesama secara ikhlas? Apakah selama sepekan silam saya bersikap picik, iri hati, dan berpikiran sempit? Mari kita menghadap Allah untuk mohon ampun atas kekurangannya kita bermurah hati. Tuhan Yesus Kristus, Engkau murah hati kepada semua orang. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memberi pengampunan dengan melimpah. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengasihani orang berdosa yang kembali kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami ya Tuhan dan ampunilah segala dosa kami. Perdalam dan perkuatlah iman kami dan hantarlah kami ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuji Allah Tritunggal pada hari Minggu ini dengan gloria. Kemuliaan kepada Allah di surga. 197. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau,
pengasih dan penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik terhadap semua makhluk dan rahim kepada segala ciptaan. Sudilah Engkau membuka hati kami supaya kami memperhatikan sabdamu dan menjadikannya pegangan hidup sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Pembacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, bersyukurlah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, Allah kita, maka Tuhan akan mengasihaninya, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bagiku hidup adalah Kristus. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku disesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik, tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini, maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain mengganggu di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?
Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang saya kasihi, setiap kali perumpamaan ini kita renungkan, setiap kali pula kita merasa risih dan bingung. Masa Tuhan Yesus mempromosikan ketidakadilan? Lucunya lagi, si pengkhotbah perumpamaan Yesus ini sepertinya mau mengatakan segi empat apa yang kita tahu bulat. Artinya berupaya membuat hal yang kita tahu tidak adil menjadi kedengarannya adil, termasuk menjelaskan bahwa ada komitmen awal. Bagaimanapun kita tidak bisa membayangkan bahwa orang yang datang terakhir akan mendapat upah yang sama dengan orang yang bekerja sejak dari pagi. Bayangkan memberi kepada orang yang bekerja cuma sejam sehari upah yang sama dengan orang yang sudah bekerja 12 jam. Tidak masuk akal. Tapi kalau kita lepaskan perumpamaan ini dari konteks cara pemikiran kita dan menempatkannya dalam konteks kitab suci, maksudnya dalam konteks semua perumpamaan lain yang sama-sama punya pesan tidak masuk akal, yang membuat kita terheran-heran dan yang pada akhirnya memberikan surprise menggembirakan, maka perumpamaan ini tidak akan terasa tak masuk akal sebagaimana kelihatannya sepintas. Maka mari kita lihat kembali 4 perumpamaan tersebut yang sebetulnya merupakan variasi-variasi kisah Injil tadi. Harap dengan demikian kita mulai mengerti duduk persoalan sebenarnya. Yang pertama, perumpamaan Injil hari Minggu lalu tentang hamba yang tidak mau mengampuni, mengandung pesan tentang Allah yang mengampuni orang yang berhutang besar sekali. Tidak mungkin ia dapat membayarnya kembali. Lantas kisah-kisah yang sudah kita kenal tentang domba yang hilang, tentang perempuan dengan koin yang tercecer, tentang anak yang hilang. Kita sudah hafal cerita-cerita itu. Dalam setiap cerita itu
kita melihat bagaimana Allah yang Maha Kuasa bersikap terhadap kita menurut cara yang tentu kita tidak harapkan. Semuanya menunjukkan Allah yang datang kepada kita dalam cinta dan belas kasih, bukan sebagai hakim yang berhak menjatuhkan hukuman karena dosa-dosa kita. Saudara sekalian, kelima perumpamaan ini memperlihatkan cara-cara Allah yang radikal dalam bersikap terhadap kita, hal mana membuat kita tercengang. Tidak ada raja di abad pertama misalnya yang akan menghapus hutang yang luar biasa besar, sebagaimana tidak ada bank di zaman modern ini yang akan memutihkan ratusan juta rupiah hutang kartu kredit. Tidak ada gembala yang pakai otak akan meninggalkan 99 dombanya dengan risiko yang akan tercerai, domba-domba 99 itu akan tercerai-berai hanya untuk pergi mencari satu ekor saja yang hilang. Tidak ada wanita yang punya pikiran waras akan membolak-balik mebel dan menyapu rumahnya berjam-jam hanya untuk mencari satu koin seharga 500 rupiah atau 1000 rupiah yang tercecer entah di mana. Dan tentu saja tidak ada ayah di abad pertama yang akan begitu saja memberi maaf kepada putranya yang pemberontak, berlari-lari menemui dia, lalu memestakan kepulangannya. Ayah yang benar akan mengetes dulu putranya untuk melihat apakah anak itu serius mau bertobat atau tidak. Demikian pula perumpamaan dalam Ekaristi hari ini. Para pekerja yang sudah bersusah-susah kerja sepanjang hari di bawah terik matahari merasa telah ditipu ketika mendapati bahwa yang bekerja cuma sejam sebelum masa kerja habis ternyata menerima upah yang sama dengan mereka yang bekerja dari pagi. Tapi dinamika yang sama terjadi juga di sini seperti dalam perumpamaan-perumpamaan lain. Para pekerja yang mulai bekerja pada saat yang sudah hampir selesai masa kerja adalah hamba yang berhutang, domba yang hilang, koin yang tercecer, anak yang hilang. Semua kisah ini memiliki ciri yang sama. Dalam semuanya, Yesus mau menegaskan bahwa masing-masing kita bernilai tak terhingga bagi Allah yang Maha Kuasa. Siapapun kita atau apapun yang kita sudah buat, berapa lama kita sudah bekerja, semua yang terpinggirkan, yang berhutang, yang hilang, dan yang datang pada saat-saat terakhir menerima kebaikan hati dan belas kasih yang tak sepatutnya diberikan. Apakah kita sekarang melihat duduk persoalan sebenarnya? Ini bukan perumpamaan tentang keadilan atau tentang manajemen hubungan kerja yang baik dan logis. Ini adalah kisah tentang Tuhan, seorang Tuhan yang meninggalkan yang 99 untuk pergi mencari yang satu, yang menyapu seluruh rumah untuk mencari koin 500 rupiah, yang merangkul anaknya yang telah pergi meninggalkannya, dan yang memberikan kepada orang-orang yang bekerja hanya 1 jam upah yang terlalu besar. Ini adalah cerita yang disusun untuk membuat kita terperangah dan bergumam. Tuhan macam apa ini yang menjungkir balikan segala pemikiran dan logika manusia? Saudara sekalian, di Luwuk saya membeli VCD dengan film berjudul Les Miserables, kaum jelata, atau dengan harafiahnya orang-orang yang bernasib malang. Ceritanya didasarkan pada sebuah novel karangan penulis Prancis terkenal Victor Hugo. Tokoh utamanya adalah Jean Valjean. Ia baru saja keluar dari penjara setelah 19 tahun mendekam di situ. Betapa malang nasib orang itu. Ia dijebloskan ke dalam penjara karena mencuri seketul roti untuk memberi makan anak-anaknya. Setelah bebas, Valjean ditolak diberi makanan dan penginapan di sebuah desa, karena tak seorang desa pun yang mau ada mantan narapidana di desa itu. Akhirnya ada seorang uskup yang baik hati memberinya makan malam dan tempat tidur. Uskup minta kepada pembantunya agar ketika ia makan malam dengan Valjean, di atas meja makan ditaruh piring-piring perak yang hanya dipakai untuk tamu-tamu istimewa. Tengah malam Valjean bangun mengendap-endap, lalu mengambil piring perak uskup, memasukkannya dalam sebuah sak, lantas diam-diam menyelinap keluar. Polisi yang curiga kemudian menangkapnya. Valjean berbohong
dengan mengatakan uskup sudah memberi kepadanya piring-piring perak itu sebagai hadiah. Polisi tidak percaya dan membawanya kembali ke rumah uskup dengan barang-barang curian. Ketika Valjean kembali ke rumah uskup dalam pengawalan polisi, sang uskup berseru bahwa ia gembira melihatnya, sebab uskup mau memberikan kepadanya juga kaki-kaki lilin dari perak. Para jandarm atau polisi Prancis tidak punya pilihan lain selain melepaskan dia. Saudara sekalian, tindakan pengampunan dan belas kasih yang menimbulkan rasa heran ini memberi kesan yang sedemikian mendalam dalam hati Valjean sehingga ia berubah menjadi pribadi baru dan menghabiskan sisa hidupnya melayani orang lain dan menunjukkan belas kasih kepada mereka. Saudara sekalian, mari kita renungkan peristiwa itu. Uskup itu bagaikan tuan yang menghapus hutang seorang hambanya. Ia bagaikan penggembala yang pergi mencari domba yang hilang. Ia bagaikan penyapu rumah yang mencari koin 500 rupiah. Bagaikan ayah yang merangkul putranya yang pemberontak. Ia bertindak tidak rasional. Siapa yang akan mengatur meja dengan alat-alat makan dari perak untuk siapa yang akan mengatakan sudah memberikan peralatan-peralatan makan peraknya kepada gelandangan yang sama dan gembira bahwa gelandangan itu kembali untuk mengambil juga kaki-kaki lilin? Lihat, di sini uskup menjadi lambang Tuhan sendiri. Dialah Tuhan dalam Injil yang bertindak penuh kebaikan hati terhadap orang-orang yang sesungguhnya tidak pantas menerima kebaikan hatinya. Nah, apakah kita sekarang menangkap inti pokok yang mau dikemukakan perumpamaan ini? Allah bertindak demikian pula dalam hidup kita. Ia menunjukkan rahmat dan belas kasih kepada kita meski kita sama sekali tidak pantas menerimanya. Dan seperti Valjean, hati kita mestinya berubah saat mengalami kasih yang sedemikian besar. Kita menjadi bebas untuk melayani orang-orang lain dan dengan tekun berbuat baik tanpa perlu mendapatkan pengakuan dari sesama. Mari kita menjalani hidup yang tak pernah terpisah dari rangkulan kasih Allah seperti ini. Hidup metanoia, hidup dalam semangat pertobatan. Seperti Paulus dalam bacaan kedua, bekerja dan hidup untuk Kristus. Itulah kebahagiaannya. Amin. Marilah kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan hari ini dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa memberikan anugerah dan pahala menurut kehendaknya yang bebas. Ia Maha baik dan mengundang kita untuk bekerja. Maka marilah kita berdoa. Bagi semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injil-Nya, semoga Allah Bapa memberkati semua warga gereja yang mengabdikan diri kepadanya dan Injil dengan segala daya, keberanian, dan kesetiaannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi para karyawan, semoga Allah Bapa menghibur dan memberkati para karyawan yang dengan tekun dan penuh pengabdian melayani keperluan masyarakat. Kami mohon, bagi orang-orang sakit dan jompo di rumah-rumah khusus atau rumah mereka sendiri, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menghibur mereka yang sakit dan jompo dengan perawatan yang memadai dan penuh kasih sayang. Kami mohon,
bagi kita di sini. Semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana membuka hati dan pandangan kami, sehingga bersedia dengan tulus hati memberi tempat kepada siapapun di tengah kami. Kami mohon, bersama keluarga Nugraha Pangaribuan, kita bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan pada tanggal 23 Desember yang lalu. Semoga Tuhan berada di tengah-tengah mereka untuk memperkuatkan cinta kasih antara mereka dan dengan anak-anak. Mengucap syukur atas oleh ulang tahun yang ke-46 dari Ibu Francisca Martartin tanggal 23 September 2023. Kiranya Tuhan memberkati mereka, ibu yang berhari ulang tahun ini, dari keluarga Yohanes Sujito. Bersama Bapak Terry Lonan mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dan doa novena Hati Kudus Yesus. Bersama penyelenggara misa pagi ini, Wilayah Rohani Santo Thomas Becket, kita berdoa untuk pengurus dan umat yang berada di wilayah rohani ini. Semoga mereka saling mengulurkan tangan untuk memperkuat iman, harap, dan kasih di antara mereka. Bersama keluarga Rompis Kembuan, kita mohon keselamatan jiwa dari Ibu Cecilia Tuti Iksan. Semoga dia diterima di kalangan para kudus di surga dan di rumah Bapa, dan menjadi perantara doa-doa mereka yang mencintainya, yang masih mengembara di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa pribadi kita. Allah Bapa kami di surga, dengan bantuan rahmat-Mu kami ingin berkembang dalam tubuh mistik Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu persembahan 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah
233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara agar kita keluarganya yang berkumpul dalam nama Kristus ini dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah yang penuh kasih, sebagai tanda syukur atas kemurahan-Mu, kami siapkan roti dan anggur ini. Sudilah Bapa menguduskan persembahan ini dan menyatukannya dengan kurban Yesus, agar daya kurban Kristus senantiasa melimpah atas kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguhlah dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal dalam Kristus Tuhan kami. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citra-Mu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah di bawah kuasanya, agar selaku wakil-Mu ia mengatur alam semesta yang Engkau ciptakan dan selalu memuji Dikau karena besarnya karya-karya-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil berseru. 253. Tuhan Allah segala kuasa.
kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Kristus Yesus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari, marilah kita bersama Yesus berdoa kepada Bapa kita dengan kata-kata yang penuh harapan dan kepercayaan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni dosa kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam biasalah kami dari yang
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, terutama dari kejahatan yang paling besar, yaitu dosa. Jauhkan dari kami sikap mengadili dan menjatuhkan hukuman. Oleh karena siapakah kami ini sehingga dapat mengadili orang lain, padahal kami sendiri perlu memohon kepadamu agar bersabar dan bersikap lunak terhadap kami. Bantulah kami untuk menerima dan menghargai satu sama lain, dan bersama-sama dalam sukacita dan pengharapan mempersiapkan kedatangan kembali ke tengah-tengah kami, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Sebab Tuhanlah Raja, untuk Saudara-saudara, Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi menyatakan, bagiku hidup adalah Kristus, dan Kristuslah pangkal damai dan keselamatan kita. Maka kita mohon kepadanya, Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dua 74. lihatlah Yesus yang adalah kerahiman dan belas kasih ilahi yang hadir di tengah kita dalam Ekaristi. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan ini, perjamuan cinta dan belas kasih Allah. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Umat sekalian, sesuai dengan aturan gereja bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, yang telah dibaptis atau dipermandikan, mereka yang telah menerima komuni pertama atau sakramen Ekaristi, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih.
286. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawatilah hatiku. Yesus, jangan bertangguh, meski aku tak pantas. Datanglah, dasarkanlah jiwaku yang merana. Gembala yang pemurah, sudi dengar doaku. Kabarkanlah selalu kasih-Ku akan dikau. 690. Tuhan Yesus, Kau hadir kini.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Murah, pujian dan syukur kami lambungkan atas misteri kebijaksanaan-Mu yang Kau wahyukan lewat sabda-Mu dan atas santapan Ekaristi yang meneguhkan persekutuan kami. Semoga karena daya anugerah-Mu ini, cara hidup kami lebih berpadanan dengan Injil Kristus, sehingga sesudah pengabdian di dunia ini kami boleh menikmati kemurahan-Mu yang tiada tara, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan beberapa pengumuman warta gereja. Salve, selamat pagi untuk kita semua. Pengumuman gereja nih, pertama-tama disampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangun PR yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa ke-25 ini. Para petugas liturgi, PPA, Kostor, dan Suster yang sudah membantu, penyelenggara liturgi misa pagi, wilayah rohani Santo Thomas Becket, dekorasi Wanita Katolik Republik Indonesia Ranting Santa Agatha, kebersihan wilayah rohani Santo Ambrosius, kepada tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, pembina dan pendamping sekami, serta kepada semua umat yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Informasi yang pertama, petugas penyelenggara pekan depan Minggu 1 Oktober tahun 2023, hari Minggu biasa ke-26. Penyelenggara liturgi misa pagi wilayah rohani Santo Mikael, sore wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai. Dekorasi KBK Santo Fransiskus Assisi, kebersihan wilayah rohani Santo Fidelis de Sigmaringen. Selanjutnya hari Minggu 1 Oktober 2023 pukul 18.00 WITA, misa kedua di Gereja Pusat Paroki sekaligus pembukaan bulan Rosario. Penyelenggara misa, dekorasi dan kebersihan oleh OMK Santo John Baptist de la Salle. Informasi selanjutnya, rapat DPP Pleno untuk membahas evaluasi program kerja tahun 2023 dan penyusunan program kerja budget 2024 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 September 2023 dan akan berlangsung dari pagi sampai sore. Mengenai rincian jadwal dan tempat akan diinfokan lewat undangan yang akan dikirimkan. Diharapkan pengurus DPP Pleno, pengurus DPP, ketua stasi, ketua wilayah rohani dan kelompok kategorial serta ormas Katolik bisa menyiapkan waktu dan bahan serta materi tentang program kerja dan evaluasi masing-masing sebagaimana yang sudah dimintakan dalam WhatsApp grup DPP. Perlu disampaikan juga data-data dari umat seluruh wilayah rohani, mohon kerjasamanya dari ketua-ketua wilayah rohani untuk segera mengumpulkannya. Selanjutnya disampaikan bahwa buku bacaan liturgi Percikan Hati Triwulan edisi Oktober, November, Desember sudah tersedia dengan harga Rp55.000 per buku. Informasi keuangan dan lain-lain bisa dibaca di dalam warta paroki atau WhatsApp grup yang telah disebarkan. Dan sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada para donatur, penyumbang baik untuk pembangunan perlengkapan gereja maupun Gotaus, gerakan orang tua asuh untuk seminari yang telah diberikan oleh masing-masing donatur di paroki kita, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta.
Selanjutnya ada informasi Dominic Savio Besou, utusan paroki Santa Teresa Geria Paniki Indah, utusan paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Geria Paniki Indah akan mewakili Provinsi Sulawesi Utara dalam lomba Mazmur kategori anak pada PES Parawi Katolik Nasional yang ketiga yang diadakan di Jakarta pada bulan Oktober tahun 2023 nanti, dan diundang kepada adik Dominic Savio Besou untuk dapat membawakan mazmurnya. Terima kasih atas pengumuman ini. Saya mau menekankan mari kita menyumbang untuk Dominic, karena ini adalah utusan paroki Santa Teresa dari Kalkuta. Meskipun dia disebut sebagai utusan keuskupan, tapi keuskupan tidak punya keuangan untuk menunjang dan keperan serta dari umat paroki, maka baiklah kalau kita menyumbang juga untuk dia. Kita tidak bisa menyerahkan seluruh masalah keuangan kepada keluarga, karena ini adalah utusan Dewan Paroki. Mari kita menyumbang untuk dia. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Aku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan aku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah nama-Nya, kasih sayang-Nya turun-temurun kepada orang yang takwa. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janji-Nya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup kita dan kelanjutan acara ini. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita pulang sambil membawa damai Tuhan.
304. Berakhirlah doa dan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Sampaikanlah terima kasihmu kepada Tuhan Allahmu. Bangunlah jiwa serta raga menurut sabda putranya. Luhurkanlah Tuhan selamanya. Hidup pantas sebagai putranya. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Terima kasih. Diinformasikan kepada seluruh umat, kali ini giliran dari Paroki Tara-Tara akan menawarkan makanan yang sudah disiapkan di pintu masuk atau pintu keluar. Kita boleh berpartisipasi. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.